Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Nofriandra dengan NIM C0D0200036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan sumber pembiayaan. Pertama, dampak dari menahan laba atau pendanaan internal. Metode pendanaan internal ini tidak praktis ketika suatu perusahaan baru memulai bisnisnya. Alasannya, setiap ada aliran arus kas positif atas kegiatan operasi dipakai untuk pertumbuhan perusahaan. Namun, dalam rencana jangka panjang, perusahaan dapat merencanakan transisi dari pembiayaan eksternal berubah menjadi pembiayaan internal. Jika dibandingkan dengan utang, modal, laba ditahan secara umum bukan merupakan suatu pembatasan pembayaran. Sebagai tambahan, dengan menggunakan pembiayaan internal, maka akan membuat suatu perusahaan tumbuh tanpa memberikan kewenangan manajemen. Yang kedua, dampak dari pendanaan melalui modal dan distribusi laba. Pendanaan dalam bentuk modal dilakukan oleh perusahaan melalui penjualan kepemilikan saham biasa perusahaan tersebut. Contoh lain seperti persekutuan yang menjual bagian kemitraannya kepada investor baru. Pembiayaan modal juga ada dalam berbagai bentuk. Kebanyakan yang biasa adalah kontribusi kepada modal selalu dalam bentuk kas, tetapi terkadang dalam bentuk properti oleh para mitra dalam persekutuan atau pemilik dari perusahaan terbatas. Pemilik saham biasa seringkali memiliki kontrol suatu dari perusahaan dan mereka mempunyai keuntungan dari memiliki kepemilikan sisa. Dalam perencanaan strategis, manajer mencari struktur modal optimal dalam jangka panjang. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dividen dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, dividen tunai, dividen bentuk saham, jarang dilakukan, dan dividen interim. Perpaduan optimal dari utang dan modal untuk organisasi tergantung dari tujuan perusahaan. Untuk organisasi nirlaba, utang dapat dicegah untuk menjamin kelangsungan program selama penurunan ekonomi, di mana dapat mengurangi kontribusi yang tidak diharapkan. Salah satu halnya seperti organisasi yang berorientasi keuntungan, perpaduan utang atas modal yang dicari oleh manajemen adalah suatu yang memaksimalkan ekuitas pemilik. Ini adalah fungsi dari risiko dan pengambilan yang diharapkan. Yang ketiga, dampak dari pendanaan melalui utang atau debt financing, terutama oleh pemegang sahamnya. Utang merupakan salah satu bentuk pendanaan yang dipilih oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Para pemilik perusahaan atau pemegang saham cenderung menghindari hutang yang ekstrim, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang, karena akan menurunkan nilai perusahaan. Jika dipaksakan, memungkinkan munculnya biaya kebangkrutan yang terdiri dari legal fee dan distress fees atau aset perusahaan yang dihargai murah sewaktu dinyatakan bangkrut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.